Demonstrasi itu dalam negara demokrasi akan selalu ada. Orang yang ingin menyampaikan keinginannya, salah satu caranya adalah dengan seperti itu. Itu hak konstitusional yang tidak bisa kita larang. Nah, aspirasi-aspirasi ini nanti sama kementerian dan lembaga terkait itu akan diolah. Dan Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu. Supaya semuanya baik. Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik, kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik lagi. Jadi kita cari win-win solutionnya lah. Pengemudi ojek daring yang menggelar aksi demo hari ini membawa sejumlah tuntutan, diantaranya meminta Presiden dan Menteri Perhubungan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi pemerintah. Meminta Komisi 5 DPR menggelar rapat dengar pendapat gabungan bersama dengan Kementerian Perhubungan, asosiasi dan juga aplikator. Kemudian terkait dengan potongan aplikasi 10%, revisi tarif penumpang dan menetapkan tarif layanan makanan dan kiriman barang serta melibatkan asosiasi, regulator, aplikator dan juga YLKI. Sementara itu, Saudara, Koalisi Ojol Nasional menyampaikan sikap tidak akan turun ke jalan untuk ikut aksi demo hari ini dan akan tetap berkegiatan serta bekerja seperti biasanya. Koalisi Ojol Nasional bilang aksi hari ini bermuatan politis sehingga meminta pihak-pihak tertentu untuk berhenti mempolitisasi kepentingan ojol yang telah disuarakan selama ini. Koalisi Ojol Nasional mengapresiasi tuntutan yang akan diperjuangkan oleh masa aksi hari ini. Kami tidak akan turun untuk aksi besok tanggal 20 Mei 2025 karena penilaian kami sesuai dengan yang tertulis bahwa stop politisasi ojol. Gak jelas ojol bukan barang dagangan para elit. Ya. Makanya kami tidak mau ikut turun dalam aksi tersebut karena kami menilai banyak syarat kepentingan politik dalam hal ini. Tidak semua ojol besok itu offbeat. Bahkan banyak komunitas-komunitas yang menyatakan dan men-share berita bahwa mereka tetap akan onbeat di tanggal 20 Mei 2025. Kita pantau situasi jelang aksi demo pengemudi ojek daring di depan gedung DPR RI di Jakarta bersama dengan jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Yanuar Ruslim. Kemudian ada di Surabaya, Jawa Timur sudah bersama jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera ada Cilmi Ardionto Fani. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Selamat pagi Zefanya. Zefanya, jadi di depan gedung DPR MPR sudah adakah kemudian pergerakan massa di sana pengemudi ojek daring yang ingin menyuarakan aspirasi mereka hari ini, Zefanya? Ya, Disti, kalau kami lihat sampai pagi hari ini, sampai pada pukul 9 lewat kurang lebih, ini belum terlihat adanya sejumlah massa dari pengemudi ojol yang memadati depan gedung DPR MPR RI ya. Namun memang kalau melihat dari jadwal, rencananya para pengemudi ojol ini akan berkumpul sekitar pukul 1 siang nanti, yang kurang lebih akan dipadati sebanyak 25.000 massa kurang lebih dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia. Tapi selain dari asosiasi tersebut, kalau dari Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Lili Pujiati, ini memang menyebut nantinya akan ada 10 serikat pekerja platform lainnya yang akan turut bergabung. Yang artinya para pengemudi ojol, kemudian taksi online, kemudian juga kurir barang ini akan turut serta untuk menyuarakan apa yang menjadi aksi demonstrasinya. Adapun lokasi demo ini tidak hanya di depan gedung DPR MPR, tapi ada sejumlah titik lainnya, di mana di depan gedung Kementerian Perhubungan, kemudian juga di depan Istana Merdeka, lalu di depan kantor aplikasi dan sejumlah titik lainnya ini yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi tersebut. Memang untuk aksi unjuk rasa kali ini, Adisti dan juga saudara, ada sejumlah tuntutan seperti yang sudah Anda sampaikan tadi di paket pengantar sebelumnya, di mana para pengemudi ini pada intinya menuntut agar
dilakukan penurunan potongan biaya aplikasi dari yang sebelumnya sebesar 20% ini menjadi 10%. Karena memang potongan biaya tersebut ini dianggap sangat merugikan para pengemudi ojol begitu, yang dimana selama ini potongan dari pihak aplikator, kalau disebut oleh ketua dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyebut aplikator selalu melakukan potongan mencapai 50%, di mana ini dianggap bertentangan dengan aturan Kementerian Perhubungan KP nomor 1001 tahun 2022, sehingga di mana di aturan tersebut ini potongan biaya hanya dikenakan tidak lebih dari 20% seharusnya. Sejumlah poin itu nanti yang akan disuarakan oleh para pengemudi ojol, dan juga para pengemudi ojol ini nantinya juga mendesak agar dilakukan revisi tarif penumpang yang merugikan pengemudi ojol. Mungkin nanti kita akan menunggu Adisti dan juga saudara bagaimana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan di gedung DPR MPR RI pukul 1 siang nanti. Adisti. Sejumlah lokasi akan menjadi target dari massa ojek daring, termasuk juga supir taksi daring, untuk menyuarakan aspirasi mereka, tidak hanya di DPR, tapi kemudian di Istana, Kementerian Perhubungan, bahkan juga kantor aplikatornya. Dari Jakarta kita menuju ke Surabaya, Jawa Timur, sudah ada Kika Madona di sana. Kika, bagaimana situasinya saat ini? Apakah aksi massa dari ojek daring ini sudah terlihat di pagi hari ini, atau justru nanti siang baru ada pergerakan di sana? Ya, Adisti dan juga saudara, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Namun kalau berdasarkan pantauan kami dari Jalan Gubernur Suryo Surabaya, tempat kami melaporkan saat ini, atau di depan Gedung Negara Gerahadi, belum tampak untuk kedatangan massa dari pengemudi ojek online tiba di Jalan Gedung Negara Gerahadi. Tadi kami juga sempat mengontak dari Humas Transportasi Online Jawa Timur, Front Driver Online Tolak Aplikasi Nakal atau Frontal Jawa Timur, yang menyatakan bahwa untuk masa dari para pengemudi ojek online ini saat ini sudah berkumpul di Sidoarjo. Nantinya akan langsung menuju ke sejumlah titik yang ada di kota Surabaya, seperti misalnya ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, lalu juga ke kantor Dinas Kominfo, lalu juga kemudian nanti yang menjadi titik akhir atau titik kumpul dari masa yang juga kemudian para pengemudi ojek online ini adalah akan terpusat di Jalan Gubernur Suryo atau Gedung Negara Gerahadi, tempat kami melaporkan saat ini. Kurang lebih masa ini akan berjumlah 6.000 orang para pengemudi online, yang mana ini juga datang dari sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur. Di antaranya adalah Blitar, Malang, Jember, Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, Jombang, Madiun, Magetan, dan juga Probolinggo serta Tuban. Adapun untuk aksi yang juga kemudian akan berlangsung pada pagi hari ini sampai dengan nantinya, ada sejumlah hal yang juga kemudian akan dilakukan oleh para pengemudi ojek online. Salah satunya adalah mematikan aplikasi ojek online yang akan dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan pada pukul 5 sore nanti. Tentunya hal ini juga cukup menyusahkan bagi warga Surabaya, mengingat untuk di kota Surabaya ini pengguna ojek online juga cukup tinggi, karena memang untuk aktivitas mobilitas kendaraan yang ada di sekitaran kota Surabaya dan juga sekitarnya juga cukup tinggi, sehingga masyarakat Surabaya Jawa Timur banyak mengandalkan ojek online, baik itu untuk kemudian berpindah dari satu titik ke titik yang lain, maupun kemudian untuk memesan makanan. Jadi untuk warga Surabaya dan juga sekitarnya, para pengemudi ojek online ini akan mematikan aplikasinya mulai dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore nanti, yang mana untuk aksi yang juga kemudian akan berlangsung pada siang hari ini nantinya, untuk para pengemudi ojek online selain mematikan aplikasi juga akan turun ke jalan atau beraksi atau berdemo di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada pukul 9 pagi ini. Ada total 5 tuntutan yang juga kemudian akan disampaikan dalam aksinya pada pagi hari ini. Di antaranya adalah yang pertama ini mutlak menurunkan potongan aplikasi menjadi 10%, lalu juga menaikkan tarif pengantaran penumpang serta menerbitkan
regulasi pengantaran makanan dan juga barang, serta kemudian menentukan tarif bersih yang diterima mitra. Dan yang terakhir, tuntutan utama yaitu adalah mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online Indonesia. Salah satu tuntutan yang juga kemudian sangat kencang untuk disuarakan pada siang hari ini adalah mengenai potongan tarif aplikasi menjadi 10%. Ini juga kemudian salah satu hal yang juga kemudian diharapkan bisa segera terrealisasi, mengingat kalau beberapa dari mitra pengemudi ojek online ini sempat menyatakan bahwa ada desas-desus bahwa nantinya untuk potongan dari aplikasi ini akan lebih dari 20%. Sehingga harapannya melalui aksi yang juga kemudian akan berlangsung pada siang hari ini nanti, ini juga aspirasi atau apa yang ingin mereka suarakan ini bisa kemudian terrealisasi atau direalisasikan oleh pemerintah yang ada di pusat sana nantinya. Sementara itu saudara, untuk Anda yang akan melintas ke pusat kota Surabaya, Gedung Negara Gerahadi atau di jalan sepanjang Jalan Gubernur Surabaya nantinya juga akan diberlakukan sistem buka tutup jalan, yang artinya nantinya kendaraan yang akan melintas ke arah pusat kota Surabaya diharapkan bisa mencari alternatif jalan lain, karena nantinya jika aksi sudah dimulai maka tidak menutup kemungkinan kepadatan arus lalu lintas juga akan terjadi di pusat kota Surabaya. Kita masih akan menantikan bagaimana jalannya aksi yang akan berlangsung pada siang hari ini. Adisti, kembali kepada Anda. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Kemudian dari Jakarta sebelumnya ada Audrey Zevanya melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.